Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke situasi darurat yang, krusial banget, cedera kepala dan tulang belakang. Situasi yang, ya terus terang aja, bisa mengubah hidup dalam sekejap mata. Sumber kita kali ini menarik, tinjauan klinis yang komprehensif. Judulnya, Riset Darurat Cedera Kepala dan Tulang Belakang. Isinya padat banget nih, data, praktek terbaik semuanya ada. Nah, misi kita bareng Anda hari ini, kita mau coba saring ya, intisari paling penting dari riset ini. Pengen tahu gitu, apa sih yang paling krusial di menit-menit awal, jam-jam pertama setelah cedera itu? Gimana tindakan yang cepat, yang tepat, bisa jadi pembeda gitu loh, antara hidup dan mati, atau ya, antara pemulihan sama cacat permanen. Tepat sekali. Menariknya gini, fokus utama kita dalam penanganan darurat ini sebenarnya bukan buat memperbaiki kerusakan awal akibat benturannya. Sayangnya kerusakan primer itu ya udahlah, sudah terjadi. Oh, jadi bukan perbaiki yang awal ya? Bukan, yang kita kejar itu justru mencegah atau paling nggak meminimalkan apa yang kita sebut cedera sekunder. Cedera sekunder. Itu, maksudnya gimana ya? Gampangnya gini, bayangin benturan awal itu pukulan pertama. Nah, cedera sekunder ini kayak rentetan pukulan susulan yang muncul setelahnya. Bisa berupa otak bengkak, perdarahan baru, atau kurangnya oksigen ke jaringan syaraf. Wah, Proses inilah yang justru bisa memperburuk kondisi secara drastis. Dan ini yang paling bisa kita intervensi dengan tindakan darurat. Jadi, paham konsep cedera sekunder ini, itu kunci dari semua yang bakal kita bahas nanti. oke. Ini penting banget berarti. Jadi kayak balapan sama waktu setelah benturan awalnya terjadi gitu ya? Sip. Mari kita mulai deh dari cedera kepala dulu, atau cedera otak traumatis, TBI. Sederhananya nih, TBI itu apa sih? Ya, TBI itu bukan cuma memar di kulit kepala ya. Ini lebih ke gangguan fungsi otak. Bisa karena guncangan, pukulan, atau bahkan cedera tembus gitu. Tingkatannya macam-macam. Bisa ringan kayak orang cuma bingung sesaat habis kebentur, sampai yang berat kondisi koma misalnya. Jadi meskipun otak kita ini dilindungi tengkorak, ada cairan juga tapi benturan keras tetap aja bisa bikin cedera di dalamnya. Dan tadi Anda sebut soal cedera primer sama sekunder. Bisa dijelasin dikit lagi nggak bedanya khusus buat TBI ini? Bisa, bisa. Jadi, cedera primer itu kerusakan mekanis yang terjadi langsung pas benturan itu. Contohnya ya tulang tengkorak retak, atau ada area otak yang memar, atau bahkan ini serius nih, serabut saraf halus di seluruh otak itu robek gara-gara kepala kepuntir hebat. Istilahnya diffuse axonal injury, DAI. Nah, kerusakan primer ini sayangnya ya udah nggak bisa kita putar balik. Oke, nggak bisa dibalikin ya? Iya, makanya kita fokus ke cedera sekunder tadi. Ini proses lanjutan yang berkembang bisa beberapa jam atau bahkan hari setelah cedera awal. Contoh paling umum yaitu otak jadi bengkak, namanya edema. Atau tekanan di dalam kepala naik, ICP, nah ini bahaya banget. Bisa juga muncul perdarahan baru atau otak kurang oksigen. Semua tindakan darurat kita itu tujuannya ya ini, mencegah atau meminimalkan dampak si cedera sekunder. Paham. Terus, gimana caranya petugas medis bisa cepat nilai nih seberapa parah TBI-nya? Entah di lokasi atau di UGD. Saya pernah dengar istilah GCSD. Betul banget, pakai skala koma Glasgow atau GCS. Ini alat standar global buat ukur tingkat kesadaran pasien dengan cepat. GCS itu ngelihat respon pasien dalam 3 hal. Dia bisa buka mata enggak, bisa ngomong atau enggak, sama gerakannya gimana. Skor totalnya antara 3 sampai 15. Terus, arti skornya itu gimana? Buat orang awam kayak saya gitu. Sederhananya gini, GCS itu bantu kita kelompokin TBI jadi ringan, GCS 14-15. Nah, ini pasiennya sadar, paling mungkin agak bingung dikit. Gegar otak itu masuk sini biasanya. Sedang, GCS 9-13. Kalau ini, pasiennya cenderung ngantuk, agak susah dibangunin. Risiko komplikasinya juga lebih tinggi. Berat, GCS 38. Nah, ini kondisi koma, risiko kematian atau cacatnya tinggi. Ada aturan penting nih, GCS 8 ke bawah biasanya udah butuh bantuan napas segera, pakai alat bantu napas, intubasi istilahnya. Buat apa? Ya buat jaga jalan napasnya aman, sama mastiin oksigennya cukup. Jadi GCS ini bukan cuma angka ya, tapi nentuin tindakan cepat kita gimana. Oke. Selain dari tingkat kesadaran pakai GCS, ada jenis-jenis kerusakan otaknya nggak sih? Yang beda-beda gitu? Ada. Secara umum dibagi jadi vokal sama difus.
Kalau fokal itu kerusakannya di satu titik aja, misalnya memar otak, atau ada bekuan darah, hematoma gitu. Kalau difus, kerusakannya nyebar. Contohnya ya gegar otak tadi, atau DAI yang udah kita sebut. Nah, yang unik dari DAI ini kadang kalau di CT scan awal bisa aja kelihatan normal. Padahal pasiennya koma, karena kerusakannya itu di level serabut saraf yang halus banget. Wah, bisa gitu ya? Bisa. Terus ada juga patah tulang tengkorak. Nah ini jelas, kalau tulang tengkoraknya patah, resiko cedera di dalam otaknya jadi lebih tinggi. Oke, lumayan jelas nih soal TBI. Sekarang geser dikit ya ke cedera tulang belakang, spinal cord injury atau SCI. Apa yang terjadi di situ? Sumsum tulang belakang, itu kayak kabel saraf utama kita lah yang nyambungin otak ke seluruh tubuh lewat dalam tulang belakang. Kalau kabel ini rusak, pesen dari otak nggak bisa nyampe ke bagian tubuh di bawah level cedera itu. Akibatnya? Akibatnya bisa macam-macam. Gangguan gerakan, gangguan rasa atau sensori, sampai fungsi organ dalam kayak kandung kemih, kontrol BAB, itu bisa terganggu. Dan seringnya, ini sifatnya permanen. Aduh, penyebabnya apa aja tuh? Mirip sama TBI? Mirip-mirip. Penyebab utamanya itu traumatik. Paling sering ya kecelakaan lalu lintas, jatuh, kekerasan, atau cedera pas olahraga. Tapi ada juga penyebab non-traumatik, misalnya karena penyakit, kayak tumor, infeksi, atau radang sendi parah yang akhirnya neken sumsum tulang belakang. Terus cara nilai parahnya gimana? Ada skala kayak GCS juga buat SCI. Ada namanya skala ASIA. Ini pemeriksaannya lebih detail, ngelihat fungsi motorik sama sensorik di bawah level cederanya. Nah, yang paling penting dari skala ASIA ini, dia bisa nentuin cederanya itu komplit atau inkomplit. Kompleks sama inkomplit, bedanya apa tuh? Bedanya di sini nih, ada atau enggak sisa fungsi di bagian paling bawah sumsum tulang belakang. Itu area sakral, sekitar anus. Kalau sama sekali nggak ada sisa fungsi, baik motorik atau sensorik, di area S4, S5, itu namanya komplit atau ASIAA. Tapi kalau masih ada sedikit aja sisa fungsi di sana, nah itu namanya inkomplit, bisa ASIAB sampai E. Oh, ada sisa fungsi dikit aja udah beda ya? Beda banget. Ini penting karena cedera inkomplit itu punya potensi pemulihan yang biasanya lebih baik dibanding yang komplit. Jadi ada harapan lebih gitu. Oke. Jadi ada harapan lebih kalau inkomplit ya. Nah, sekarang kita lihat penyebabnya deh lebih dalam. Seberapa sih cedera kepala sama tulang belakang ini kejadian? Apalagi di Indonesia. Wah, ini masalah kesehatan global yang serius ya. TBI itu penyebab utama kematian sama kecacatan, terutama di usia muda. Kalau di Indonesia, perkiraannya itu bisa nyampe 500.000 kasus cedera kepala baru per tahun. Setengah juta Iya, per tahun. itu gede banget. Gede banget. Data Riskesdas 2018 saja nunjukin cedera kepala itu jenis cedera ketiga terbanyak. Nah, kalau SCI, secara global ada ratusan ribu kasus baru tiap tahun. Dan yang perlu dicatat, mayoritasnya itu sebenarnya bisa dicegah. Bisa dicegah ya. Terus, 500.000 kasus TBI di Indonesia tadi, biasanya kejadiannya di mana sih? Jalan raya. Nah, ini yang mungkin agak bikin kaget. Menurut data Riskesdas itu, lokasi terseringnya justru di rumah dan sekitarnya. Hampir 45% malah. Baru setelah itu di jalan raya, sekitar 31%. Serius? Di rumah? Kirain pasti paling banyak di jalan. Terus penyebab utamanya secara umum apa aja dong kalau gitu? Polanya sih cukup konsisten ya, baik global maupun lokal. 1. Kecelakaan kendaraan bermotor. Ini tetap jadi jawara penyebab TBI sama SCI. Apalagi di negara kayak Indonesia yang pemotornya banyak banget. Makanya helm itu krusial. 2. Jatuh. Ini penyebab TBI paling umum secara global loh. Sering banget kejadian pada anak kecil pas lagi main, sama lansia. Ya karena masalah keseimbangan atau penglihatan. Nah nyambung kan sama data tadi, banyak kejadiannya di rumah. 3. Kekerasan. Ya pukulan, serangan, luka tembak gitu. Ini juga lumayan nyumbang kasus. 4. Olahraga dan rekreasi. Kontak fisik kayak di sepak bola, jatuh pas sepedaan atau ski. Terus yang tragis nih, sering banget kejadian, menyelam di air dangkal. Itu bisa bikin cedera leher yang fatal banget. Ngelihat penyebabnya gitu, kok rasanya banyak banget yang sebenarnya bisa dihindari ya?
Banget, banyak banget. Faktor resiko kayak usia, ya puncaknya di usia muda 15-24 sama lansia di atas 65. Terus jenis kelamin, laki-laki emang lebih sering kena. Tapi yang paling berperan itu sebenarnya perilaku. Minum alkohol, terus nyetir, nggak pakai sabuk pengaman, nggak pakai helm. Itu kan perilaku yang bisa diubah. Benar banget. Nah, karena dampaknya bisa parah banget tadi, apa sih yang harus dilakuin di menit-menit pertama pas di lokasi kejadian? Prinsip utamanya gitu. Prinsip nomor satu, ingat ini, jangan tambah kerusakan. Pendekatannya pakai ABCD, sistematis itu. Tapi yang paling krusial buat diingat orang awam mungkin gini, jaga jalan napas dan leher. Pastiin korban bisa napas. Tapi ini penting, jangan gerakin lehernya sembarangan. Kalau kita curiga ada cedera leher, usahain kepala sama lehernya itu tetap lurus, jangan ditekuk, jangan diputer. Nanti petugas terlatih punya tekniknya sendiri, kayak jaw thrust sama stabilisasi manual inline. Oke, jangan gerakin leher ya. Itu dulu. Terus yang kedua, ini super penting, imobilisasi tulang belakang. Pokoknya selalu anggap ada cedera tulang belakang kalau korbannya kecelakaan atau jatuh parah. Sampai nanti dokter di RS bilang nggak ada. Kenapa? Karena satu gerakan yang salah aja itu bisa bikin lumpuh permanen. Petugas nanti akan pakai alat kayak penyangga leher, collar neck, sama papan spinal panjang, long spine board. Mindahinnya juga pakai teknik khusus, namanya lock roll, harus tim. Oke, jadi intinya buat orang awam nih, yang paling penting itu jangan banyak gerakin korban, terutama lehernya, terus langsung panggil bantuan profesional gitu ya. Tepat. Sama beberapa hal kecil tapi penting. Jangan pindahin korban kecuali emang posisinya bahaya, misal di tengah jalan. Kalau ada benda nancap, misalnya pisau atau apa, jangan dicabut. Biarin aja nanti dokter yang urus. Nyabut sembarangan bisa bikin perdarahan hebat. Kalau korban muntah, nah ini penting. Miringkan badannya pelan-pelan, tapi tetap jaga lehernya lurus ya, biar nggak kesedak. Dan yang paling utama, cepat hubungi 119. Sip, sip. Itu tindakan Allah di lokasi. Nah, begitu nyampe UGD nih, apa yang terjadi selanjutnya? Tim UGD bakal ngelanjutin penilaian sama stabilisasi tadi, pakai ABCDE yang lebih canggih tentunya. Fokusnya sama, pastiin jalan napas aman, mungkin perlu intubasi kalau GCS-nya rendah banget. Terus oksigennya cukup, sirkulasinya stabil, pasang infus, mungkin perlu transfusi darah, baru deh cari cedera-cedera lain di seluruh tubuh. Gimana dokter mantau kondisi otak atau tulang belakangnya di UGD? Kan nggak kelihatan dari luar. Nah, ada dua hal yang dipantau ketat banget. Satu, GCS berkala. Skor GCS itu dicek ulang terus-terusan, tiap 15 menit di fase awal atau tergantung kondisi. Kalau skor GCS-nya turun, wah itu alarm. Bisa jadi tanda perdarahan di dalam kepala nambah atau otaknya makin bengkak. Dua, reaksi pupil mata. Ini juga penting banget. Kalau pupil mata melebar di satu sisi, terus pas disenterin nggak ngecil, nggak reaksi cahaya, istilahnya blown pupil, itu tanda bahaya besar. Artinya tekanan di otaknya udah tinggi banget, mungkin ada herniasi. Dan itu butuh tindakan bedah saraf segera, CITO. Oke, GCS sama pupil ya. Nah, buat ngintip ke dalam kepala atau tulang belakang, alat andalannya apa di UGD? CT scan atau MRI? Mana yang duluan? Nah, ini sering ditanya. Di fase akut cedera kepala, CT scan kepala tanpa kontras itu jadi pilihan utama. Kenapa? Karena cepet banget hasilnya, dan dia bagus banget buat lihat perdarahan baru, patah tulang, atau tanda-tanda penekanan otak yang butuh tindakan segera. Jadi CT scan dulu ya. Iya, CT scan dulu. MRI memang lebih detail buat lihat jaringan lunak kayak memar kecil atau di AI tadi. Tapi MRI itu prosesnya lama, dan pasiennya kan harus diem banget, susah buat pasien yang nggak stabil. Jadi MRI biasanya dilakuin belakangan setelah pasiennya stabil, buat informasi tambahan atau nentuin prognosis ke depan. Kalau buat tulang belakang, mirip. CT bagus buat lihat tulangnya, MRI lebih bagus buat lihat sumsum tulang belakangnya langsung sama jaringan lunak lain kayak ligamen. Oke, jadi CT scan jadi andalan awal ya. Nah, setelah diagnosisnya dapet nih, tantangan berikutnya pasti ngatasin komplikasi ya. Terutama yang tadi disebut cedera sekunder itu. Bener banget. Musuh utama setelah TBI berat itu ya tadi, peningkatan tekanan intrakranial atau ICP. Bayangin aja, tengkorak kita kan kaku kayak kotak ya. Kalau isinya, entah itu otak yang bengkak, atau ada darah tambahan karena perdarahan, nambah volumenya, ya otomatis tekanan di dalam kotak itu bakal naik. Ini bahaya banget karena bisa nekan otak dan ganggu aliran darah ke otak.
Terus gimana cara nurunin tekanan itu? Ada beberapa cara standar. Pertama, posisi kepala pasien ditinggiin dikit, sekitar 30 derajat, terus dikasih obat-obatan khusus, biasanya golongan osmotik kayak manitol atau salin hipertonik, tujuannya buat narik cairan keluar dari jaringan otak yang bengkak. Kadang bisa juga pakai pengaturan napas khusus lewat ventilator, namanya hiperventilasi terkontrol. Tapi ini biasanya buat sementara aja. Nah, kalau penyebab naiknya tekanan itu karena ada bekuan darah atau hematoma yang besar, ya seringkali solusinya operasi segera buat ngeluarin darahnya. Nah, soal hematoma nih, saya pernah dengar ada EDH sama SDH. Bedanya apa sih itu secara praktis? Penting nggak bedainnya? Wah, penting banget dibedain. Gampangnya gini, bayangin EDH, epidural hematoma, itu kayak ada pipa arteri yang bocor di antara tulang tengkorak sama lapisan paling luar otak, dura matar. Karena sumbernya arteri, biasanya perdarahannya cepet, tekanannya tinggi. Makanya EDH ini sering dianggap darurat bedah saraf banget. Kadang ada gejala khasnya tuh, pasien sempat sadar sebentar setelah benturan, terus tiba-tiba kondisinya cepet banget memburuk. Itu namanya lucid interval. Oh, itu EDH ya? Kalau SDH? Kalau SDH, subdural hematoma, itu perdarahannya di bawah lapisan dura mater, antara dura sama permukaan otak. Sumbernya biasanya dari vena, jadi tekanannya lebih rendah, perdarahannya lebih lambat. Makanya gejalanya bisa muncul lebih pelan, kadang beberapa hari atau bahkan minggu setelah cedera, terutama pada lansia. Penanganannya tergantung ukuran SDH-nya. Kalau besar dan akut, ya perlu operasi juga, tapi kalau kecil dan kronis, kadang bisa diobservasi aja dulu. Oke, beda sumber perdarahannya ya, jadi beda juga urgensinya. Nah, kalau komplikasi di cedera tulang belakang, gimana? Tadi ada disebut soal shock ya. Iya, ini juga krusial nih. Penting banget bedain dua jenis shock pada pasien SCI. Gini, kalau ada pasien cedera tulang belakang, terus tekanan darahnya rendah, hipotensi, jangan langsung mikir, wah ini pasti karena perdarahan hebat. Bisa jadi itu shock neurogenik. Shock neurogenik, apa tuh? Ini masalah sirkulasi yang terjadi karena sistem saraf simpatisnya rusak akibat cedera tulang belakang. Biasanya kalau cederanya di atas level T6. Nah, ciri khasnya itu unik. Tekanan darahnya rendah, tapi denyut nadinya malah jadi lambat, bradikardia. Terus kulitnya biasanya hangat dan kering, beda sama syok karena perdarahan yang kulitnya dingin pucat. Penanganannya juga beda. Butuh obat khusus buat naikin tekanan darah, vasopresor, dan kadang obat buat naikin denyut nadi. Bukan cuma diguyur cairan infus aja. Oh, jadi beda ya sama shock biasa. Terus ada shock apa lagi tadi? Satu lagi itu shock spinal. Nah, kalau ini beda lagi. Ini bukan masalah sirkulasi kayak shock neurogenik. Shock spinal ini lebih ke fenomena neurologis sementara, di mana semua refleks di bawah level cedera itu hilang total. Jadi pasiennya lumpuh, layu, nggak ada refleks sama sekali. Tekanan darahnya biasanya sih stabil, jadi penanganannya ya fokus ke cedera tulang belakangnya itu sendiri. Waduh, lumayan kompleks ya ternyata komplikasinya. Oke, anggaplah fase kritis ini udah terlewati nih. Gimana perkiraan ke depannya, prognosisnya gitu? Apa aja sih yang nentuin? Ya, memprediksi hasil akhir itu emang nggak gampang ya, kompleks. Tapi ada beberapa faktor kunci yang biasanya jadi patokan penting. Skor GCS awal, terutama skor motoriknya. Itu prediktor kuat banget buat TBI. GC awal rendah, ya prognosisnya cenderung lebih buruk. Usia pasien, lansia biasanya di atas 60 atau 65 tahun, hasil akhirnya cenderung kurang baik dibanding yang lebih mudah. Respons pupil mata tadi, kalau kedua pupil udah melebar dan nggak reaksi cahaya, wah itu tanda yang sangat buruk. Temuan di CT scan awal, seberapa parah kerusakannya kelihatan di situ. Misalnya ada hematoma yang besar banget, atau otaknya udah geser jauh dari tengah, itu tanda prognosisnya kurang bagus. Terus apakah pasien sempat ngalamin kondisi kekurangan oksigen, hipoksia, atau tekanan darah rendah, hipotensi, pas awal-awal ditangani? Kalau iya, itu juga bisa memperburuk hasil akhirnya. Oke, terus soal rehabilitasi nih, itu baru mulai nanti kalau pasien udah keluar dari ICU atau rumah sakit gitu? Nah, ini yang sering salah kaprah. Justru enggak. Rehabilitasi dini itu penting banget. Dimulai sejak pasien masih di ICU, bukan nunggu nanti-nanti. Oh ya, rehabilitasi apa di ICU? Hal-hal yang kelihatannya sederhana, tapi penting banget buat mencegah komplikasi jangka panjang akibat tirah baring lama.
Misalnya, ubah posisi miring kanan-kiri tiap 2 jam, buat cegah luka tekan, dekubitus. Terus latihan gerakan sendi pasif, digerakin sama perawat atau fisioterapis, biar sendinya nggak kaku, ototnya nggak cepet ngecil. Fisioterapi dada juga penting, biar nggak numpuk dahak. Jadi, rehabilitasi itu dimulai sesegera mungkin. Paham, paham. Jadi pencegahan komplikasi imobilitas ya. Nah ini semua kan kita ngomongin penanganan nih. Tapi kalau kita ingat lagi penyebabnya tadi, kecelakaan lah, jatuh lah, kok rasanya ini semua bisa dicegah ya? Tepat sekali. Dan ini sebenarnya poin yang paling penting dari semua ini. Sehebat apapun teknologi medis kita, secanggih apapun penanganan kita, pencegahan itu tetap strategi terbaik dan paling efektif. Mayoritas cedera kepala dan tulang belakang ini itu bisa dicegah. Gimana caranya? Apa aja langkah pencegahan yang paling utama yang bisa kita lakuin? Ya, kita fokus aja ke penyebab terbesarnya tadi, keselamatan jalan raya. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Wajibin dan awasin benar-benar penggunaan sabuk pengaman di mobil. Terus, child seat buat anak, dan helm standar, bukan helm asal-asalan pas naik motor. Lawan tegas itu mengemudi sambil mabuk atau pakai narkoba, main HP pas nyetir, atau maksain nyetir pas ngantuk. Ini benar-benar nyelamatin nyawa. Pencegahan jatuh, ini juga penting, terutama di rumah. Ingat kan data tadi? Ciptain lingkungan yang lebih aman buat anak kecil sama lansia. Misalnya pasang pagar pengaman di tangga, pasang pegangan di kamar mandi, pakai karpet anti-slip, pastiin pencahayaan rumah cukup terang. Buat lansia, program latihan keseimbangan sama periksa massa rutin itu penting banget. Keamanan olahraga, ya pakai alat pelindung yang sesuai, tegakkan aturan main yang aman, kasih edukasi soal bahaya gegar otak. Edukasi publik, kesadaran masyarakat tentang resiko ini dan gimana cara melindungi diri, itu penting banget, kampanye terus-menerus. Oke, jadi kalau mau ditarik kesimpulan nih ya, penanganan darurat itu fokusnya ke pencegahan cedera sekunder, lewat tindakan yang cepat dan terstandar. Tapi kunci utamanya sebenarnya tetap di pencegahan, gitu ya. Betul sekali. Prinsip penanganan darurat neurotrauma itu ya tadi, meminimalkan kerusakan lanjutan si cedera sekunder itu. Caranya lewat tindakan cepat. Imobilisasi yang benar di awal, ABCDE, diagnosis cepat pakai CT scan. Klasifikasi kayak GCS dan ASIA itu jadi bahasa penting buat penanganan dan prediksi. Terus, ngatasin komplikasi kayak tekanan otak tinggi atau shock neurogenik itu butuh pemahaman khusus. Tapi ya itu tadi, ngelihat data penyebabnya, pencegahan harusnya jadi prioritas nomor 1 buat kita semua ya. Kecelakaan lalu lintas sama jatuh itu bisa banget dikurangi kalau kita semua mau disiplin sama langkah-langkah yang sebenarnya udah kita tahu bareng-bareng. Dan ini mungkin yang bisa jadi bahan renungan buat Anda semua yang dengerin. Kita udah tahu nih penyebab utamanya apa aja. Kecelakaan di jalan, jatuh di rumah atau tempat kerja, kekerasan. Kita juga tahu banyak banget cara pencegahannya yang sebenarnya relatif sederhana kan. Pakai helm itu nggak susah. Pasang pegangan di kamar mandi buat orang tua juga bisa. Ngawasin anak main biar nggak jatuh dari tempat tinggi. Pertanyaannya sekarang, kenapa ya cedera yang sebenarnya bisa dicegah ini kok masih terus aja kejadian dengan frekuensi setinggi itu? Apa sih yang ngehalangin kita? Entah sebagai individu, sebagai keluarga, atau sebagai masyarakat. Kenapa kita nggak bisa secara konsisten gitu menerapin langkah-langkah pencegahan yang udah jelas-jelas efektif ini? Apa kita punya bias tertentu dalam cara kita mandang risiko? Nggak bakal kejadian sama saya lah. Infrastruktur yang perlu kita perbaiki bareng-bareng. Wah, itu pertanyaan yang dalam dan relevan banget sih buat kita pikirin sama-sama. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari tinjauan klinis ini ada manfaatnya buat Anda. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya.